Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Kamila Nurfakira dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 5A dengan NIM 1804158. Di sini saya akan memaparkan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang konsep kualitas kehidupan kerja. Di sini, Nadler dan Edward W. Lawler pada tahun 1983 memandang QWL sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, kualitas kehidupan kerja ini merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau QWL. Namun, istilah ini masih jarang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Padahal, ini sangat memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Untuk slide selanjutnya ada job enrichment dan job enlargement. Di sini, pemecahan masalah QWL terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan atau organisasi memperlakukan pekerjanya atau anggotanya. Nah, dalam kajian Kosen, peningkatan QWL ini bisa dilakukan dengan pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Lalu, Kosen juga mendefinisikan pengayaan pekerjaan ini sebagai suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengendalian, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, untuk contohnya itu, semisal seorang sekretaris yang diberi tanggung jawab untuk membuat surat, diberikan kepercayaan lebih untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Jadi kualitas surat yang harus dikeluarkan itu harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan organisasi, baik surat internal maupun surat eksternal. Lalu yang kedua ada job enlargement. Di sini peningkatan QWL dapat dilakukan melalui kajian enlargement atau perluasan pekerjaan. Nah, perluasan pekerjaan juga didasarkan pada permotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Jadi di sini tuh semacam tambahan tugas, misalnya kepada sekretaris yang awalnya hanya membuat surat, pimpinan bisa memberi tugas tambahan seperti tolong membuatkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Lalu, untuk materi yang selanjutnya ada hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja kerja. Di sini untuk memastikan apakah kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, menurut Richard Walton pada tahun 1975 mengemukakan 8 kategori utama, yaitu yang pertama ada kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Bagaimana hubungan pekerjaan dengan harga diri karyawan. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Adakah pekerja merasa sebagai bagian dari suatu tim atau sebaliknya. Yang keenam, hak-hak karyawan, jenis hak-hak apa yang dimiliki karyawan. Yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan, dan bagaimanakah pekerjaan mempengaruhi peranan-peranan hidup karyawan. Dan yang terakhir ada relevansi sosial kehidupan kerja. Nah, untuk materi yang terakhir ada masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Di sini masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Nah, untuk kondisi manusia itu lebih berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi dan itu akan membentuk suatu kekhasan organisasi. Lalu ada masalah organisasi yang terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Jadi untuk mencapai tujuan itu pasti akan ada banyak
kendala-kendala yang mungkin bisa ditemui dan itu akan menimbulkan suatu masalah. Nah, yang terakhir ada masalah fisik lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasi. Di sini lebih ke tempat suatu organisasi itu berjalan, misal di kantor ini tuh bisa di kantor ini tidak nyaman ataupun sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk pemecahan masalahnya itu lebih dapat ditangani melalui beberapa hal, yang diantaranya itu pengayaan pekerjaan, penciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggilirkan pekerjaan, pujian dan penghargaan, pendelegasian wewenang, dan mengubah lingkungan kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata yang kurang dimengerti ataupun kata yang salah diucapkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi